Singapura, sebuah nama negara yang identik dengan kesuksesan. Sebuah titik merah kecil di peta dunia yang berhasil menentang segala rintangan. Tanpa sumber daya alam, negara kota ini mengubah dirinya dari sebuah negara pelabuhan kolonial yang penuh gejolak menjadi pusat keuangan dan perdagangan global yang berkilauan. Jalannya yang bersih, sistem transportasinya yang efisien, dan arsitekturnya yang bahkan menantang gravitasi menjadi simbol dari apa yang bisa dicapai oleh visi dan determinasi manusia. Ini adalah keajaiban ekonomi, sebuah model pembangunan yang dipelajari dan ditiru oleh seluruh negara di dunia. Ini adalah Singapura yang kita kenal. Singapura yang kerap dipamerkan dalam brosur perjalanan dan laporan ekonomi. Tapi, seperti setiap cerita tentang kesempurnaan, selalu ada pertanyaan yang menggantung. Apa harga dari keteraturan ini? Siapa yang membayarnya? Di balik Singapura yang dipoles dengan cermat ini, tersembunyi sebuah realitas yang jauh lebih kompleks, lebih melelahkan, dan seringkali menyakitkan. Sebuah sisi gelap yang jarang diperbincangkan. Nah, pada video ini, gua akan mengajak kawan zona kita untuk membahas tentang sisi gelap Singapura. Penasaran? Yuk simak sampai kelar ya. Citra Singapura sebagai surga bagi para profesional dan pekerja keras adalah narasi yang telah lama dibudidayakan. Namun, di balik standar gaji yang tinggi, terdapat sebuah realitas yang mencekik. Bagi banyak warganya, kesuksesan ekonomi negara tidak lagi terasa sebagai angin segar yang mengangkat semua perahu, melainkan sebagai gelombang pasang yang mengancam menenggelamkan mereka. Tekanan ekonomi ini bukan sekedar masalah keuangan. Ia menggerogoti fondasi kontrak sosial yang telah menopang negara itu selama beberapa dekade. Sebuah janji bahwa kerja keras dan kepatuhan akan selalu dihargai dengan kehidupan yang lebih baik. Kini, janji itu terasa semakin hampa. Penyebab utama dari tekanan ini adalah biaya hidup yang meroket. Singapura secara konsisten menempati peringkat teratas sebagai salah satu kota termahal di dunia. Dua pilar utama yang menopang biaya hidup ini adalah perumahan dan transportasi. Mitos tentang perumahan publik yang terjangkau mulai terkikis oleh kenyataan pasar. Harga jual kembali apartemen, Dewan Pembangunan Perumahan atau HDB yang menjadi tempat tinggal bagi hampir 80% populasi terus melambung. Pada tahun 2024 saja, harga jual kembali HDD melonjak sebesar 9,6%. Sebuah kenaikan yang jauh melampaui pertumbuhan upah real. Keterbatasan lahan dan ketergantungan pada impor untuk hampir semua kebutuhan, mulai dari makanan hingga energi, semakin memperburuk tekanan inflasi. Kondisi ini menciptakan sebuah paradoks yang menyakitkan bagi banyak warga Singapura. Meskipun berpenghasilan baik menurut standar global, mendapati diri mereka hidup dari gaji ke gaji. Sebuah studi mengejutkan dari perusahaan penggajian ADP pada tahun 2025 mengungkapkan bahwa sekitar 60% pekerja di Singapura hidup dalam siklus ini. Angka ini secara signifikan lebih tinggi dari rata-rata Asia Pasifik yang hanya 48% dan melampaui negara-negara tetangga seperti China, Jepang, dan bahkan Indonesia. Kisah Jovan Yeo, seorang profesional berusia 31 tahun yang bekerja di sektor perbankan digital menjadi cermin dari generasi ini. Di akhir setiap bulan saat gaji saya masuk, saya menggunakannya untuk membayar tagihan kartu kredit, uang saku orang tua, asuransi, dan investasi, ungkapnya. Setelah semua itu, gaji saya kembali nol lagi, dengan tidak banyak yang bisa ditabung. Pernyataannya yang paling tajam menangkap dilema yang dihadapi banyak orang.
Saya bisa menabung jika saya tidak keluar, tetapi saya juga ingin memiliki kehidupan dan pengalaman. Ini bukanlah keluhan tentang kemiskinan absolut, melainkan tentang hilangnya aspirasi kelas menengah, kemampuan untuk menabung, berinvestasi untuk masa depan, dan menikmati hasil kerja keras. Daya beli rata-rata pekerja telah menyusut setiap tahun sejak pandemi, sebuah pembalikan tren dari pertumbuhan yang dinikmati generasi sebelumnya. Sistem pendidikan Singapura adalah mahkota dari pencapaian negara tersebut. Secara konsisten, para siswanya mendominasi peringkat global seperti Program for International Student Assessment atau PISA, menunjukkan keunggulan dalam matematika, sains, dan membaca. Sistem ini dipuji karena berhasil menciptakan tenaga kerja yang terampil dan kompetitif, yang menjadi tulang punggung ekonomi berbasis pengetahuan Singapura. Namun, di balik angka-angka yang mengesankan ini, terdapat biaya manusia yang sangat besar. Sistem yang sama yang menghasilkan prestasi akademis luar biasa juga telah menciptakan apa yang oleh banyak ahli disebut sebagai generasi cemas. Sebuah generasi muda yang dibesarkan dalam lingkungan bertekanan tinggi yang mengikis kesehatan mental mereka. Akar dari tekanan ini tertanam dalam budaya nasional yang disebut kiasu, sebuah istilah kin yang secara harfiah berarti takut kalah. Mentalitas ini meresap ke dalam setiap aspek kehidupan, tetapi manifestasinya yang paling kuat terlihat dalam sistem pendidikan. Sejak usia dini, anak-anak didorong ke dalam perlombaan akademis yang tanpa henti. Tekanan ini tidak hanya datang dari sekolah, tetapi juga datang dari orang tua dan masyarakat luas yang menganut ideologi meritokrasi secara kaku, di mana keberhasilan akademis dipandang sebagai satu-satunya jalan menuju kesuksesan dalam hidup. Beban kerja yang ditanggung siswa sangatlah berat. Sebuah studi dari Organisasi for Economic Co-operation and Development atau OECD menemukan bahwa siswa di Singapura menghabiskan rata-rata 9,4 jam seminggu untuk mengerjakan pekerjaan rumah, menempatkan mereka di urutan ketiga terbanyak di dunia. Seluruh perjalanan pendidikan distrukturkan di sekitar serangkaian ujian berisiko tinggi seperti Primary School Leaving Examination atau PSLE, O-Levels, dan A-Levels. Ujian-ujian ini tidak hanya mengukur pengetahuan, tetapi berfungsi sebagai mekanisme penyortiran brutal yang dianggap menentukan seluruh lintasan masa depan seorang anak. Mulai dari sekolah mana yang bisa mereka masuki hingga prospek karir mereka di kemudian hari. Lingkungan do or die ini menciptakan budaya kompetisi yang ekstrim, di mana kegagalan bukanlah sebuah pilihan, dan setiap nilai di bawah sempurna dianggap sebagai sebuah kekalahan. Singapura sering digambarkan sebagai negara yang diperintah dengan baik, efisien, dan bebas korupsi. Fondasi dari stabilitas ini adalah sistem politiknya yang unik, yang telah didominasi oleh satu partai selama lebih dari 6 dekade. Namun, di balik pemerintahan yang efektif ini, terdapat sebuah realitas kontrol politik dan sipil yang ketat. Kebebasan berekspresi dibatasi, kritik dibungkam, dan ruang bagi oposisi politik dijaga agar tetap sempit. Sistem ini tidak beroperasi melalui represi brutal yang terang-terangan, melainkan melalui kerangka hukum yang canggih. Sebuah bentuk loyalisme otoriter yang menggunakan instrumen demokrasi untuk membatasi substansi demokrasi itu sendiri. Sejak kemerdekaan, landscape politik Singapura telah identik dengan satu nama, yaitu People's Action Party atau PAP. Partai ini telah berkuasa tanpa henti sejak tahun 1959, menjadikannya salah satu partai politik yang berkuasa paling lama di dunia. Dominasi ini begitu total sehingga para ilmuwan politik sering menggambarkannya dengan istilah seperti competitive authoritarianism atau hegemonic electoral authoritarianism. Istilah-istilah ini merujuk pada sebuah sistem hibrida yang mempertahankan elemen-elemen formal demokrasi, seperti pemilihan umum yang diadakan secara teratur, tetapi lapangan permainannya secara sistematis dibuat sangat miring untuk memastikan kemenangan partai yang berkuasa. Salah satu kunci dari hegemoni PAP adalah kemampuannya untuk secara konsisten memenangkan supermayoritas 2/3 di parlemen.
Kemenangan telak ini bukan hanya simbol dominasi, tetapi juga alat kekuasaan yang praktis, karena memungkinkan partai untuk mengubah konstitusi sesuka hati tanpa memerlukan konsensus dari pihak oposisi. Argumen utama yang selalu dikemukakan oleh pemerintah untuk membenarkan sistem ini adalah kebutuhan akan stabilitas politik dan efisiensi pemerintah. Dalam pandangan PAP, dominasi satu partai memungkinkan perencanaan jangka panjang dan implementasi kebijakan yang cepat tanpa terhambat oleh perdebatan politik yang berlarut-larut, yang pada gilirannya menjadi kunci keberhasilan pembangunan ekonomi Singapura. Stabilitas dianggap sebagai prasyarat mutlak bagi kemakmuran, dan setiap tantangan terhadap status quo politik seringkali dibingkai sebagai ancaman terhadap stabilitas itu sendiri. Yup, itu tadi adalah wajah lain dari negara Singapura. Kita telah melihat harga yang harus dibayar di balik kemakmuran yang mempesona. Sebuah masyarakat yang tertekan oleh biaya hidup yang tidak terjangkau, melahirkan generasi muda yang berprestasi namun rapuh secara mental. Kita juga telah menyaksikan bagaimana stabilitas politik yang dipuji-puji dipertahankan melalui kontrol informasi yang ketat dan ruang demokrasi yang disempitkan. Ini adalah paradoks Singapura. Kesuksesannya tidak dapat disangkal. Transformasinya dari dunia ketiga menjadi dunia pertama dalam satu generasi adalah pencapaian yang monumental. Namun, laporan ini menunjukkan bahwa keberhasilan itu datang dengan biaya sosial, psikologis, dan hak asasi manusia yang tersembunyi namun signifikan. Setiap pilar kesuksesannya tampaknya memiliki bayangan yang gelap. Tentu ini membawa kita pada serangkaian pertanyaan yang tidak nyaman. Apakah kemakmuran sepadan dengan kecemasan? Apakah stabilitas sepadan dengan kebebasan yang terkekang? Apakah keamanan sepadan dengan nyawa manusia? Dan ujungnya pertanyaan ini nantinya untuk apa dan untuk siapa? Mungkin kisah Singapura bukanlah sekedar cerita tentang satu negara kota yang unik. Mungkin ini adalah sebuah peringatan, sebuah studi kasus tentang ke mana arah masyarakat lain jika terlalu memprioritaskan pertumbuhan ekonomi, efisiensi, dan ketertiban di atas segalanya. Saat kita menetap kemegahan Marina Bay, kita tidak lagi hanya melihat simbol kemajuan, tetapi melihat sebuah monumen dari sebuah kompromi besar. Dan kita dibiarkan bertanya-tanya, apakah kompromi itu sepadan? Oke, sekian dulu cerita kali ini dari zona kita ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.